Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianda Dwi Saputra dari kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Iva Khamilatul Hanifah MPD yang beranggotakan kelompok kami Tita Gusalina dan Muhammad Arya Zulfikar. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari model atau tipe pembelajaran RPP kelompok kami ya, mengenai tentang teks negosiasi. Jadi untuk model pembelajarannya sendiri kami melakukan beberapa penggabungan antara PBL dan role playing. Jadi yang dimaksud dengan PBL ini, kita menyuguhkan permasalahan kepada anak didik kita ya, kepada siswa kita tentang bagaimana cara melakukan teks negosiasi yang baik sehingga mendapatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini kita akan mencontohkan bagaimana transaksi jual beli di pasar atau di tempat-tempat penjual buah, sayur, dan ikan. Di sini ada beberapa contoh ya yang kita ambil. Ada anggur, ada ikan, ya ikan. Saya lupa namanya apa. Seperti kelihatan ikan gabus ya teman-teman. Ikan gabus itu kalau di Jawa, di desa ikan kutuk ya, keluar kutuk ya. Ada ikan mujair. Ada juga buahnya, ada semangka, ada paprika, ada jeruk, ada pepaya, dan sayurnya ada wortel. Bahan-bahan masakannya ada bawang merah dan sawi pastinya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita akan menyuguhkan sebuah permasalahan atau kita akan bagi kelompok ya kepada anggota kelas ini. Ada 2 kelompok besar, yakni yang satu bertugas sebagai berperan atau role playingnya, memainkan dramanya sebagai penjual. Satu kelompok satunya lagi sebagai pembeli yang sedang melakukan penawaran negosiasi dengan baik ya. Jadi kita harus tahu dulu teman-teman semua ya, apakah teman-teman semuanya ini pernah belanja di pasar ya. Ini sekedar untuk memancing bagaimana teman-teman nanti bisa menyiapkan teks negosiasinya dengan baik ya. Selanjutnya bagaimanakah langkah-langkah melaksanakan negosiasi yang baik? Yang pertama, ketika kita di pasar atau disuguhkan dengan beberapa barang jual atau produk, kita lihat dulu pasarannya di di pasar umum berapa ya. Kalau kita berbicara di pasar sayur-sayur, ikan-ikanan dan lain-lain ya, pastinya harganya sangat familiar untuk kita ya teman-teman. Kecuali kalau di mall, di mana kan ada bandrolnya ataupun ada di kemasannya ada nominalnya teman-teman. Jadi kita tidak perlu bernegosiasi. Beda dengan barang-barang jual atau produk yang ada di pasar. Karena barang ini tidak akan mungkin dikasih label harga teman-teman. Jadi kita usahakan kita negosiasi yang baik sehingga terjadilah suatu kesepakatan. Oke, contoh. Saya langsung praktekkan saja. Di sini saya ambil paprika, ikan bandeng ya atau ikan bader, ada daging, ada anggur, dan juga ada semangka. Jadi ada beberapa item ini yang saya jual ya. Di sini saya berperan sebagai 2 fungsi ya teman-teman. Jadi saya sembari menerangkan sebagai penjual juga menerangkan sebagai pembeli. Yang pertama, pastinya saya sebagai penjual akan menawarkan barang dagangan saya dengan harga yang saya inginkan. 1. Silakan Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik, dibeli ikan segar, daging segar, buah segar. Satu ketika ada pembeli yang datang ya. Anggap saja kita semuanya ya, kita di kelas ini ada 2 kelompok tadi. Satu kelompok tadi berperan sebagai pembeli teman-teman ya. Pak, mau tanya Pak, pasti yang ditanyakan pertama kali,
ini harganya berapa. Kita tunjuk salah satu contoh daging. Pak, daging ini berapa? Saya sebagai penjual menjual daging ini dengan harga sekitar 20.000 per kilogramnya. Ketika itu ya si pembeli tadi menawar atau bernegosiasi, ya, memunculkan hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Oke ya. Nah, Pak, ini dagingnya boleh saya beli dengan harga katakanlah 15.000, penawaran pertama. Sang penjual agak berat hati melepas dengan harga 15.000 karena dianggap harga 20.000 itu sudah tidak banyak laba. Oke. Ketika sang penjual tadi menjawab, wah mohon maaf, nggak bisa mas, ini harganya masih 20 ribuan. Ketika itu pembeli langsung bernego lagi atau menawar, ya, barangkali bisa agak diturunkan pak harganya pak. Akhirnya sang penjual daripada pembeli ini tadi balik dengan tangan kosong ataupun ke tempat lain yang notabene-nya lebih lengkap dan lebih murah, akhirnya si penjual tersebut melepaskan dengan harga 18.500. Kemudian sang pembeli juga merasa, oh kok kayaknya pas ya, jadi saya ambil. Nah, itu tadi contoh ya ketika kita melakukan negosiasi, ya, kita kita suruh teman-teman untuk praktek ya antara dua kelompok besar tadi, penjual dan pembeli, untuk memperagakan bagaimana ketika menjadi penjual dan bagaimana ketika menjadi pembeli dalam satu waktu. Jadi untuk model pembelajaran kelompok kami, kelompok pertama itu menggunakan PBL serta kita kolaborasikan dengan role playing atau memainkan drama. Ya seperti tadi, memainkan drama sebagai penjual dan memainkan drama sebagai pembeli yang melakukan tawar menawar atau negosiasi yang memunculkan pada akhirnya nanti finishnya adalah kesepakatan bersama teman-teman. Nah itu tadi ya seputar pembelajaran atau media belajar dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang pengen tahu video pembuatan alat-alat kami ada di sebelumnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Julian Dwi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.